yang melaporkan ini pembunuhan ini kepada Karo Propos sampai sekarang saya dengar tidak menjadi tersangka. Padahal orang yang pertama kali melaporkan peristiwa ini adalah orang yang punya latar belakang bermasalah dengan almarhum, yaitu telah melakukan pengancaman-pengancaman juga bersama Verdi Sambo di bulan Juni maupun di bulan Juli. Tetapi sepertinya dia diciptakan alibi ketika itu dia tidak masuk. Pertanyaannya, bagaimana orang ini kalau tidak masuk tetapi bisa membuat laporan tentang kematian kepada Karo Propos, kan begitu? Nah, jadi artinya ada di sini kepentingan daripada Dirtipidum Polri yang melakukan negosiasi-negosiasi untuk tidak melibatkan orang tertentu, karena Dirtipidum Polri ini kan punya latar belakang sebagai mantan bawahan daripada Verdi Sambo, kemudian mantan teman sekampungnya atau teman sekolahnya di Semansa Makassar, kemudian juga dia juga diduga melakukan negosiasi juga supaya tidak melibatkan Kapolres Selatan untuk jadikan tersangka. Padahal Kapolres Selatan itu bersama Kasat Sersenya tindakannya sangat berat dan sangat besar dalam merekayasa perkara ini. Jadi Anda ingin mengatakan Pak Kamarudin bahwa ada kemungkinan orang ketiga ini bisa saja di luar, di luar apa yang sudah melakukan rekonstruksi, begitu. Jadi yang mau saya katakan adalah sepanjang Dirtipidumnya adalah Andrian, ini sulit kasus dibuka. Jadi ada baiknya Kapolri memutasi Andrian sebagai Dirtipidum, misalnya memberikan dia jabatan lain, misalnya entah jadi Wakapolda di tempat lain atau misalnya dinonjobkan dulu supaya perkara ini terang. Karena terbukti misalnya Kapolri telah mengundang kami lewat lewat media untuk ikut rekonstruksi, tetapi Andrian sebagai Dirtipidum tidak mengundang kami. Bahkan ketika saya datang tanpa diundang, tapi hanya berdasarkan undangan Kapolri, terang-terangan kok saya diusir pakai toa dan tim saya diusir gitu loh. Artinya ini Anda yang pribadi mengatakan bahwa ini ada dugaan begitu ya, tetapi betul dan ini saya dapat laporan saja dari Anda. Bukan asumsi, salah, bukan asumsi. Saya dapat laporan intelijen bahwa ada program penyelamatan salah satu untuk Kapolres Selatan, Kasat Sersenya dan sebagainya. Jadi yang dikorbankan di sini antara lain Wadir Krimum Polda Metro, Dirnya tidak, Kapoldanya tidak, kan begitu. Artinya laporan intelijen ini kepada saya sangat valid dan terbukti, kan begitu. Jadi contoh misalnya yang mengambil handphone ATM, laptop maupun barang-barang daripada almarhum itu adalah berinisial S dari Propos, sampai hari ini tidak dijadikan tersangka. Padahal dia yang menguasai semua pakaiannya, sepatunya, sendalnya, semua sampai dengan dompet-dompetnya, ATM-nya, handphonenya maupun laptop Asus itu. Tapi sampai sekarang tidak dijadikan tersangka. Jadi artinya ada program-program penyelamatan di antara mereka ini. Jadi ada negosiasi siapa yang akan dikambing hitamkan, siapa yang akan dijadikan tersangka, begitu loh. Itulah sebabnya selalu saya mohon supaya penyidiknya diganti dari Angkatan Darat, Laut dan Udara dan PPATK, kan begitu. Baik Pak Kamarudin, sebagai sebuah informasi yang Anda sampaikan, mungkin ini sebetulnya kita tidak punya satu lagi yang sangat penting, Pak. Satu lagi yang sangat penting. Kami perwakilannya untuk mengkonfirmasi, tetapi satu lagi sangat penting, Pak. Izin Pak, satu lagi sangat penting. Sangat penting. Singkat Pak Kamarudin. CCTV itu yang katanya disambar petir dan DVR-nya diturunkan oleh Apung atau saksi Apung yang ditugaskan melucuti, sebenarnya sempat kok digandakan. Ketika dikuasai oleh Cuk Putranto atas peran daripada penyidik AKP dari Subdit 4, mereka sempat tonton, makanya mereka kaget. Nah ini Verdi Sambo mengatakan dia datang dari tempat PCR sudah terjadi tembak-menembak, padahal berdasarkan CCTV itu ketika Verdi Sambo di sana, almarhum Brigadir Joshua masih hidup, ada di dekat pos, ada di luar rumah atau di luar rumah dinas, kan begitu. Lalu mereka tonton itu bersama bertiga, yaitu Cuk Putranto, atasannya seorang kombes, kemudian bersama dengan BJP, Jenderal Polisi Hendra Kurniawan. Lalu, tapi sayangnya mereka melaporkan ke Verdi Sambo, lalu Verdi Sambo memerintahkan untuk dirusak. Tetapi sebelum dirusak, mereka menciptakan atau menggandakan. Nah, hasil penggandaannya itu kalau dibuka itu akan terungkap, gitu loh, kira-kira maksud saya. Ini semua sudah disampaikan oleh Pak Kamarudin sebetulnya kepada pihak-pihak yang menurut Anda bisa dari awal saya sudah sampaikan, tetapi kan saya selalu dituduh sebagai ahli nujum, ahli sihir, kan begitu. Tidak mau mereka mendengarkan saya, kan begitu. Bahkan kita pun diusir dari rekonstruksi, kan begitu.